Hai para manusia, how are you today? Bagaimana kabar kalian semua? Apakah kalian semua baik-baik saja? Kurasa kalian semua baik-baik saja. Pada tayangan kali ini saya akan merangkum alur cerita dari negara India yang berjudul Barfi. Oke, tanpa banyak berlama-lama lagi, siapkan posisi menonton yang sempurna, pasang headset jika punya, dan intro. Pada awal film kita akan diperlihatkan tentang sosok pemeran utama yang bernama Barfi, yang mana kini Barfi sudah tua dan masuk rumah sakit. Kemudian semua orang yang menjenguk Barfi di rumah sakit bercerita tentang pengalamannya saat mereka semua bersama Barfi, yang mana cerita diawali oleh Shruti Sengupta yang menceritakan sosok Barfi. Dan dia menceritakan bahwa Barfi adalah seorang pemuda yang selalu optimis, bijaksana, serta sangat menawan. Barfi juga adalah orang yang sangat baik, walaupun asal kebaikannya dengan cara yang tidak benar. Ya, kayak misalnya lemparin makanan di kereta gitu. Kan itu nggak benar, tapi itu tetap baik di matanya. Di sisi lain, dia terlahir dengan keadaan tuli serta bisu. Barfi ditinggal oleh ibunya saat dia masih bayi. Kemudian dia dibesarkan sendirian dengan ayahnya yang bekerja sebagai supir pribadi. Di samping itu, Barfi dikenal di tempatnya sebagai pembuat onar karena perilakunya yang sangat jahil. Dan karena kejailannya itu, Barfi selalu berurusan dengan polisi setempat. Dan polisi itu bernama Sudan Suduta, yang mana dia saat ini telah pensiun dari kepolisian. Dan cerita dilanjutkan kepada pertemuannya saat pertama kali bertemu dengan Barfi. Pertemuan ini diawali saat Shruti dan keluarga yang baru pindah ke kota Darjeeling. Kemudian Shruti dibuat tertawa dengan tingkah laku Barfi yang selalu membuatnya bahagia. Setelah itu dari setiap pertemuannya, Shruti selalu dibuat tersenyum oleh Barfi. Dan dia jadi baper deh. Pada suatu hari saat Shruti sedang di kereta, dia melihat Barfi yang datang naik sepeda dan membuat nangis anak kecil di depannya. Kemudian Barfi tanpa sengaja melihat Shruti di dalam kereta dan mereka saling bertatap-tatapan seperti orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Tiba-tiba, karena Barfi adalah orang yang kuat dan tidak cengeng, kemudian dia langsung mengejar keberadaan Shruti dan mengikutinya. Kemudian saat Barfi sudah ketahuan, dia secara langsung memberikan ungkapan jatuh cintanya kepada Shruti. Namun Shruti menolak cintanya sambil tersenyum. Tetapi Barfi tetap berusaha mendekatinya. Sampai saat Shruti di tempat makan, dia dihampiri oleh Barfi yang masih berusaha untuk menyatakan cintanya. Tetapi di sini Shruti menolaknya lagi dengan cara memperlihatkan cincin tunangannya bersama kekasihnya. Setelah kejadian itu, Barfi merasa malu dan menyesal. Tak lama dari itu, Barfi mendapatkan ide yang sangat cemerlang, yaitu dia menghampiri temannya untuk membuatkannya surat kepada Shruti. Dan surat itu akan diisi tentang Barfi yang akan memutar ulang waktu, yang mana itu dilakukan agar mereka seolah-olah tidak pernah bertemu dalam waktu 15 menit terakhir. Lalu Barfi meminta untuk Shruti melambaikan tangan kepadanya agar semua itu terkesan seperti baru pertama kali bertemu dengannya. Hari demi hari usaha Barfi untuk mendapatkan Shruti pun berhasil dan mereka saling jatuh cinta. Tetapi kisah percintaan mereka berdua ketahuan oleh ibu dari si Shruti ini. Dan dia melarangnya untuk saling jatuh cinta karena Barfi tidak bisa merawatnya dengan keadaan yang tidak normal dan keterbatasan ekonomi. Di sini Shruti mengikuti nasihat ibunya untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon tunangannya. Keesokan harinya Barfi yang sudah berpenampilan gagah serta keren, dia mencoba melamar Shruti kepada orang tuanya. Kemudian Barfi memberikan surat lamaran cintanya kepada ibunya untuk mengizinkan dia berdua. Tetapi karena ibunya telah mengetahui percintaannya,
dan ibunya Shruti pun menutupi aib mereka. Dan ibu Shruti mengatakan kepada suaminya bahwa Barfi datang untuk meminta sumbangan. Karena Barfi ditolak mentah-mentah, kemudian dia pergi dengan rasa yang sangat kecewa. Dan tak lama dari itu, keluarga Shruti pergi dari tempat tinggalnya untuk melaksanakan kehidupan barunya di kota lain. Lalu Barfi yang mengetahui kabar itu langsung mengejarnya. Dan saat mereka bertemu, tiba-tiba dia nabrak tiang lagi dan mereka terpisah. Setelah mereka berpisah, kehidupan Barfi sangat berubah drastis. Hal itu dimulai karena majikan tempat kerja ayahnya yang jatuh bangkrut. Kemudian ayahnya juga sudah mulai sakit-sakitan dan juga masuk rumah sakit. Selanjutnya Barfi diperintahkan oleh pihak rumah sakit untuk membayar tagihan yang besar selama 2 hari agar dapat melanjutkan operasi ayahnya. Karena Barfi yang hanya seorang pengangguran, mau tidak mau dia harus mencoba untuk merampok bank di sana. Di sisi lain, polisi yang bernama Sudhanshu ini, dia juga sedang ada di bank lokal tersebut, yang mana dia sedang mencairkan uang karena sedang ada kasus penculikan anak. Dan akhirnya Barfi harus berurusan lagi dengan Sudhanshu Dutta. Setelah berhasil lolos, ternyata Barfi malah menaiki mobil penculik yang akan bertransaksi untuk penebusan uang dalam penculikan. Kemudian, saat mereka ingin bertransaksi, lalu Barfi membawa kabur mobil tersebut. Dan di sini Barfi merawat Jilmil dengan penuh kesabaran karena Jilmil mempunyai keterbatasan, juga dia sama seperti Barfi. Berjalannya waktu, Barfi memanfaatkan Jilmil untuk dijadikannya sandraan. Kemudian Barfi berhasil mendapatkan uangnya dan Barfi langsung pergi ke rumah sakit untuk membayar uang rumah sakit ayahnya. Tetapi saat sampai di sana, ternyata ayahnya tidak bisa tertolong dan Barfi menjadi orang yang sebatang kara. Kemudian Barfi mencoba untuk meninggalkan Jilmil di rumah pengasuhnya. Karena di sini dia sangat terpukul karena telah ditinggal oleh ayahnya. Kemudian Barfi mencoba untuk meninggalkan Jilmil juga di rumah pengasuhnya. Ternyata Jilmil tidak mau ditinggalkan oleh Barfi dan tetap mengikutinya. Kemudian Barfi mau tidak mau harus membawanya karena dia itu kasihan dan juga dia merasa harus bertanggung jawab atas penculikan Jilmil. Kemudian mereka selalu menjalani hidup berdua di tempat yang lain agar tidak terdeteksi oleh Sudhanshu Dutta. Berjalannya waktu mereka pun semakin akrab. Kemudian 6 tahun telah berlalu. Ternyata Barfi dan Shruti bertemu secara kebetulan di sana. Di sini Shruti tidak bahagia dengan pernikahannya dan dia berusaha untuk mendekati Barfi lagi. Dan dia mencoba untuk menghidupkan kembali persahabatan mereka yang telah hilang. Kemudian karena kedatangan Shruti di kehidupan Barfi, lalu Jilmil yang merasa cemburu pun melarikan diri dari Barfi. Selanjutnya karena Jilmil ini telah pergi dan dia pun hilang, lalu Shruti membuat laporan kepada polisi tentang hilangnya dia. Karena Sudhanshu Dutta mengetahui keberadaan Barfi, lalu dia lanjut menangkap Barfi. Setelah Barfi tertangkap, lalu dia dipukuli dan diinterogasi. Kemudian Barfi menjelaskan semuanya dengan jujur dan dia dibantu oleh Shruti untuk lolos dari sana. Karena di sini Sudhanshu sudah mengetahui ceritanya, kemudian dia memberikan kesempatan kedua untuk pergi. Singkatnya karena Jilmil telah hilang, lalu Shruti hidup berdua dengan Barfi dan meninggalkan keluarganya. Tetapi kehidupan mereka tidak seindah seperti dulu kala. Karena di sini Barfi tidak mempunyai semangat hidup lagi ketika kehilangan Jilmil di sisinya. Dan nasib mereka semua berubah ketika mengetahui keberadaan rumah Jilmil saat masih kecil dulu. Sesampainya di sana ternyata keberadaan Jilmil ditutupi oleh keluarganya di sana. Dan karena Barfi tidak percaya, kemudian dia berusaha untuk memanggilnya dengan melemparkan sepatu seperti dia dulu masih kecil. Tetapi Jilmil tidak juga keluar. Lalu Barfi pulang dengan rasa kecewa dan ternyata saat sampai di depan gerbang, dia dipanggil oleh Jilmil.
Kemudian dengan rasa cinta dan kasih sayang yang sangat tulus dari seorang Barfi, lalu dia langsung mengejarnya. Setelah itu, Barfi dan Jilmil menikah. Sementara itu Shruti menghabiskan sisa hari-harinya sendirian. Beberapa tahun kemudian, Barfi terlihat sakit parah di rumah sakit dan dia hampir meninggal. Lalu Jilmil datang dan berbaring dengan Barfi di ranjang rumah sakit dengan mengatakan dia ingin meninggal dengan damai bersama-sama. Kemudian film ditutup dengan menampilkan momen kebahagiaan mereka berdua. Nah, jadi itu adalah jalan cerita film Barfi, yang dimana pesan yang disampaikan dari film ini menurut saya yaitu adalah tentang sebuah cinta yang sangat tulus dari dua orang yang memiliki kekurangan dan juga keterbatasan fisik. Dan ingat satu hal lagi, yaitu jodoh gak bakal kemana. Dan walaupun gak bakal kemana-mana, kita juga harus tetap menjemputnya. Oke, cukup sampai di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you, jangan lupa bahagia. Arigatou gozaimashita. Adios.